bahasanya pisah ranjang dulu gitu untuk introspeksi, tapi yang ditangkap Anang adalah ending daripada itu gitu. Apa sih menarik seorang Raul Lemos di mata seorang Kade gitu? Saya siap sih dalam kondisi mereka membenci saya, tapi saya tahu itu cuma sesaat, nggak berlebihan, nggak perlu hantaran-hantaran. Kita nggak pernah berantem, tapi kalau salah ya dia maki saya gitu. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Just Alvin. Kali ini lain dari biasanya, Just Alvin on location. Bertepatan dengan berita dunia entertain yang sedang menghangat belakangan ini, saya akan ajak Anda mengunjungi rumah salah seorang sahabat Just Alvin, seorang diva penyanyi papan atas tanah air yang tentunya sudah tidak asing lagi buat Anda. Kalau kita lihat foto di belakang ini, sudah tahu kan? Saya berada di rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Krisdayanti. Mas Alvin. Wah, apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Oh, you look pretty. Terima kasih banyak. Tadi nguping-nguping ke papan atas biasa-biasa aja. Pokoknya seneng menyambut kedatangan Just Alvin on location di rumahku yang sederhana ini. Cukup lama kita nunggunya untuk bisa ngomong Mayanti ya? Banget, dan saya pokoknya minta maaf dan maaf. Pokoknya. Kita ngobrol deh kalau gitu ya. Kita kemana? Yuk, masuk. Kepopularitasan artis yang satu ini memang cukup fenomenal. Ia dikenal sebagai pekerja keras dan artis multi talenta. Kade merupakan salah satu artis yang sering merubah penampilan dan sempat menjadi trendsetter. Ia mengawali karirnya dengan menjadi juara pada kompetisi Asia Bagus dan semakin menanjak baik di dunia tarik suara dan seni peran. Menikah dengan Anang di tahun 1996, namun pernikahan ini terpaksa harus berakhir pada Agustus 2009 sepulangnya pasangan ini dari umroh. Hak asuh anak mereka jatuh ke tangan Anang. Krisdayanti mulai menata kembali hidupnya. Ia pun kembali menekuni karir musik dengan meluncurkan album duetnya dengan Siti Nurhaliza. Awal 2010, Yanti dikabarkan dekat dengan seorang pengusaha asal Timor Leste, Raul Lemos. Hubungan ini membawa berbagai macam kontroversi. Raul dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan Kade dan Anang, sedangkan Kade dianggap sebagai orang ketiga dalam pernikahan Raul Lemos dan istrinya Atta. Tapi memang Yanti kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu emang beda ya Yan? Apa ya? Lebih tirus? Enggak, salah. Enggak. Lebih tajam, matanya lebih tajam. Apa ya kalau kita apa yang beda ya? Kayaknya umurnya juga udah kalau itu no doubt ya. Sama-sama kita tahu gitu, umurnya. Oke, umur 35 tahun udah umur matang gitu loh. Jadi ada ketakutan perempuan kan. Makanya kan sekarang ada macam-macam, ada stem cell, ada thermatch yang mungkin itu istilah kedokteran yang sebetulnya untuk mengupayakan kita terlihat lebih mudah, nggak apa-apa dong nama juga. Mudah, fresh gitu, dan kesehatan yang lebih concern aku pikirin lah gitu. Dan mungkin karena sekarang lebih moleh kali ya. Ya. Katanya lebih Sih lebih moleh. Iya. Nah, aku nggak pernah mungkin setahun 2 tahun kemarin itu kan pernah yang sampai kurus, suntik kurus gitu. Kalau sekarang kan memang pacarku nggak suka aku terlalu kurus. Gitu pasanganku. Kalau pasanganmu? Lebih suka kayak begini juga, apa adanya. Apa adanya. Tapi kan Yanti terkenal ya, dikenal orang sebagai orang yang suka berubah penampilan. Memang dibentuk seperti itu nggak? Nggak, kalau dulu sampai ada istilah, aku senang sekali. Kukunya Krisdayanti, alisnya Krisdayanti. Jadi ada Jay Subiakto bilang bahwa bahkan untuk 6 bulan ke depan aku sudah punya Predictionnya ke sana ya. Prediction ke sana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu loh, karena aku pingin lebih menikmati hidup yang nggak usah terlalu di push banget gitu loh gitu. Mikirnya kadang ada capeknya juga gitu loh gitu. Dan aku merasa bahwa walaupun aku nggak merasa bahwa aku nggak sepopuler zaman dulu lagi gitu loh ya. Yanti merasa nggak sepopuler zaman dulu lagi? Wah, ini menarik ini. Kenapa bisa punya perasaan? Misalnya atau enggak orang berkonotasi bahwa
harga showku udah nggak semahal dulu lagi gitu. Is it true? Orang bisa beranggapan seperti itu. Is it true? Kalau tapi harga nggak dibuka, tapi nggak boleh. lebih artinya lebih memilih jadi oke. Mungkin nggak segmennya terlalu aja kali yang capek. berbeda ya. Iya, Arahnya mungkin ya, dibandingkan dan- dengan dulu ya. Betul, dan nyanyinya sekarang cukup satu minggu sekali, 2 kali gitu aja yang Udah nggak perlu kejar dan bajak kerja teh mungkin. jadi kayak enakan jadinya makan tapi workout tetap gitu. Masih tetap ya? Tetap. Aku orang yang harus olahraga. Kalau nggak badannya rentek-rentek gitu. Oke, nah kalau kita bilang sekarang udah nggak pakai makeup artis lagi, saya tertarik untuk komentarin soal makeupnya Yanti yang sekarang. Ini sendiri kan sekarang? Make up sendiri sebetulnya lebih ke gini, itu kembali lagi yang aku bilang gini. Kalau dulu tuh karena berebutan jadwal sama make up artis, karena ada penyanyi lain juga yang harus didandanin. Kadang jam 3 pagi aku udah make up gitu loh. Iya gitu loh, dan aku sedikit beruntung karena muka saya itu nggak terlalu keringetan, nggak terlalu oily gitu, sehingga nyanyi malam pun Masih tahan aman ya? gitu. Tapi kok ada rasa-rasa, kok ada yang kayak tercuri sih waktu gitu loh, yang harus standby terus gitu. Terus sometimes aku ngerasa bahwa Jadi karena itu ya? aku hanya karena itu? nikmatin waktu yang lebih. Bukan mau lebih explore tentang kesukaan Yanti makeup? atau bagaimana? Iya, memang aku juga belajar makeup dari Derry juga 10 tahun makeup dengan seorang profesional makeup artist. Aku tidak pindah ke orang lain, ya, nggak pindah ke orang lain, tapi lebih mencoba untuk eksplorasi makeup sendiri gitu. Kalau Yuni Karena kan bilang mungkin kita sendiri yang tahu kan kelebihan dan kekurangan kita iya. kan. Tapi karena udah biasa perfect sama Derry, kadang aku merasa kayaknya Masih ada yang kurang ya? kurang. tapi aku mendapat reward yang lain, privilege tentang waktu gitu loh. Jadi aku bisa 1 jam sebelum show aku baru bisa make up supaya Lebih santai lah ya, Lebih nggak santai itu ya. gitu. Tapi Pingin. bicara soal kita berdiri dulu ya. Sambil ngobrol tentang albumnya Yanti. Kalau kita lihat kan CD, CT. CD itu korps diplomatik. Itu nanti kita ngobrol nanti itu kalau itu ya. CTKD. KD. Ya, CTKD. Nah, CTKD Itu. ini kalau kita lihat gaungnya kok nggak? Betul sekali, dan lebih orang jadinya mengcompare dengan apa yang sudah saya lakukan gitu. Kenapa sih ya Sebetulnya gini, jadinya? setelah aku pisah sama Anang, aku bikin ya oke, aku wanita biasa, sempat promo lama. Terus Maya Estianti menghadiahi aku dengan lagu Kamu di Hatiku Selamanya, yang juga notabene orang lebih senang download gitu loh, nggak beli secara fisik. Jadi orang Iya, meng-compare dengan albumku yang memang lakunya 400.000 kopi, tapi memang sekarang udah jarang sekali gitu Mungkin loh. orang lupa kapan momennya. Iya Itu beda gitu kan loh. momennya. Jadi selalu diambil indikasi bahwa iya karena udah surut, nggak laku lagi sehingga orang nggak mau beli kaset secara fisiknya. Padahal alhamdulillah saya juga berterima kasih karena saya punya penggemar-penggemar yang loyal, yang artinya mereka loyal ya? yang mereka tetap melihat sebuah karya saya yang memang layak untuk menjadi repertoar menjadi hit banks atau memorabilia mereka gitu. Tapi kenapa? Dan Sampai album memang Siti harus KD, Siti ya, KD ini? kalau album Siti KD karena gini, kita berdua sama-sama Minang gitu. Waktu itu aku masih ditemenin sama Anang. November 2008 kita datang ke tempatnya Siti pun juga tertarik, tapi karena dia harus ada album dulu yang harus dipromosikan, sehingga mundur dulu nunggu, dan Siti pun juga datang ke Jakarta. Mereka akhirnya setuju gitu loh Tapi ya. memang rencana itu memang sudah ada sebelumnya ya? Sudah sebelum ada perpisahan gitu. tersebut ya? Dan kita sama-sama punya latar belakang yang sama gitu, bahwa kita kerja sepanjang 15 tahun juga sama, terus sama-sama dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, berjuang dari nol untuk Jadi kemiripan itu ada, iya, dan Siti- based on itu makanya kepingin bikin bareng iya, ya? betul. Tapi karena domisili Siti sendiri di Malaysia dan sekarang kan tren kita harus promo subuh tuh, Betul. gitu kan, gitu. Dan mengingat Siti juga lagi program hamil gitu, jadi memang sedikit sulit. Dan memang kita sedikit cukup habis banyak untuk album ini, karena memang pure album ini kita danai sendiri dari Siti Berapa Nurhaliza banyak yang Production. dihabiskan? Siti Nurhaliza Production sama KD Record sendiri, deal gitu. Dua-duanya sendiri. Berapa banyak pertanyaan yang dihabiskan? Kita break dulu, kita kembali saat lagi yang di Just Alvin. Bahasanya pisah ranjang dulu gitu untuk introspeksi, tapi yang ditangkap Anang adalah ending daripada itu gitu loh.